persiapan dari rumah? Siap. Persiapan. Jadi sekarang kita mulai masuk dalam pembelajaran tentang menolong persalinan. Kemarin kan kita sudah pelajari mengenai pemeriksaan dalam. Jadi adik-adik sudah mengerti. Dan sekarang kita masuk pada pertolongan persalinan. Nah, pertolongan persalinan kita mulai dari persiapan alat-alat. Nah, siapa yang masih ingat alat-alat yang harus digunakan dalam pertolongan persalinan? Saya, Bu. Oh, silakan lah. Jadi dalam bak instrumen partuset itu terdiri dari 2 gunting, yaitu ada gunting tali pusat dan juga gunting episiotomi. Kemudian terdiri dari 2 klem, yaitu klem koher untuk menjepit tali pusat. Kemudian ada setengah koher untuk memecahkan ketuban. Tetapi jika ketuban sudah pecah, tidak perlu lagi digunakan. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan alat-alat persalinan? Alat-alat persalinan siapa bisa menambahkan? Tadi kan baru dalam bak steril. Yang selainnya apa? Apa saja? Yang lain apa saja? Ayo, lupa ya? Tidak lupa. Kalau tidak lupa silakan siapa yang akan memberikan jawaban. Karena kita harus tahu dulu. Menolong persalinan harus tahu dulu alat-alat semua. Ayo. Lupa ya? Jadi ibu ingatkan kembali. Ada apa? Oksitosin. Apa lagi? Ada? Disposable 3 cc. Ada lagi apa? Hanskun. Ini kita kan memakai Hanskin kan? Hanskun steril. Ya, 2 pasang. Kemudian apa lagi? Ini ibu untuk memeriksa DDJ, memantau DDJ. Iya, memantau DDJ. Ya, ini lene. Kemudian apa lagi? Alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri apa saja? Topi, masker, celemek, handphone dan sepatu boots. Oke. Apa lagi? Kacamata untuk melindungi percikan air. Ya. Oke, terima kasih. Berarti adik sudah mengerti semua. Nah, kita sekarang harus siapkan lagi alat untuk apa? Alat pelindung diri. Sudah tadi, apa lagi? Tempat sampah, tempat pakaian kotor, pakaian bersih untuk ibu dan bayi. Kemudian ada alat-alat untuk apa? Resusitasi 1 set, ya? Kan sudah tahu. Kemudian apa lagi? Larutan klorin. Apa lagi? Wadah untuk mengisi plasenta. Iya. Ada untuk tempat mengisi plasenta, ya kan? Ya. Oke. Apa lagi? Bengkok ibu untuk Bengkok. Ya, ini ya untuk isi. dipakai. Kemudian apa lagi? Kapas DTT ibu. Kapas DTT. Ya. Berarti alat-alat semuanya sudah Anda siapkan. Kemudian apa? Kita melihat tanda gejala tanda gejala 2. Ayo, siapa yang bisa? Oh, silakan nak. Yang pertama itu memantau his yang ada kuat, kemudian adanya dorongan untuk menaran, Ya. kemudian tekanan pada anus ibu, Ya. kemudian perineum tampak menonjol dan vulva membuka. Oke, bagus sekali. Jadi adik-adik ini menjadi bidan beda dengan dukun bayi. Jadi kita apa lagi untuk memantau persalinan apa lagi? Partograf. Kemarin kan sudah jelaskan tentang partograf, anak. Ya. Jadi itu adalah suatu catatan kemajuan persalinan. Nah, sekali sudah adik-adik sudah mengatakan alat-alatnya. Tapi ada yang adik-adik lupa enggak? Alat-alat untuk menolong persalinan. Hecting set. Ya, hecting set. Jadi sudah tahu ya, jadi harus siapkan semua. Jangan sampai ketinggalan atau kelewatan ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menolong persalinan, kita harus apa? Memakai apa? APD. Tetapi memakai APD kita pertama memakai sepatu boots. Kemudian pakai celemek.
Sri? Kemudian kita memakai topi, ya. Memakai Kacamata. sebelum memakai kacamata kita harus cuci tangan. Tetapi harus cuci tangan harus apa? Melepaskan alat-alat aksesoris seperti cincin, tangan, gelang. Jadi dia harus dilepaskan. Kemudian baru cuci tangan, mata. Kemudian kita memakai handskun, ya. Sebelum pakai handskun kita pakai kacamata. Sebelum kita pakai handskun, kita harus patahkan oksitosin. Patahkan ya. Kita pakai teknik satu tangan untuk mengambil disposable. Kemudian kita dan oksi, ya. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita pakai handskun yang satu tangan. Nah, sebelum kita mulai untuk menolong persalinan, ibu minta untuk menjadi salah satu untuk menjadi pasien. Ya, sekarang kita melihat tanda apa? Gejala kala 2. Terus saya bisa ke sini juga. Jadi kepala bayi sudah membuka jalan lahir atau sudah di depan buka 5 sampai 6 cm. Kemudian bokong sudah di alas. Kemudian apa? Kita sokong ya perineum, tapi jangan sampai meregangkan perineum, tapi kita kumpul perineum supaya tidak terjadi robekan. Kemudian kita lihat ibu, apakah ibu sudah ingin mengedang, dan kita harus pimpin. Ya, ibu bagaimana? Kuat. Ibu kuat, bisa mengedang, Bu? Iya, jadi tangan satu di klitoris, ya, di atas perut untuk melindungi jangan sampai terjadi robekan dan depresi. Oke, ya Ibu. Terus Ibu, terus, ya, ya bagus Ibu. Bagus Ibu. Iya. Setelah lahir kepala, tarik nafas Bu. Setelah lahir kepala, kita apa? Periksa apakah ada lilitan tali pusat. Apabila ada lilitan tali pusat yang longgar, kalau longgar kita longgarkan. Kemudian kalau dia ketat, kita ambil klem 2, kemudian kita gunting. Diklem dulu tali pusatnya 1, yang kedua, kemudian kita gunting, tapi tangan satu melindungi kepala.
Dengan satu klitoris. Oke. Setelah kalau tidak ada lilitan tali pusat, kita apa? Menunggu putaran paksi luar. Nah, kalau sudah terjadi paksi luar, ya, berarti sesuai dengan punggung ibu. Kemudian tangan kita di mana? Di bagian telinga secara biparietal. Kemudian kita melahirkan bahu depan dengan traksi ke bawah secara perlahan. Setelah lahir bahu depan, kita melahirkan bahu belakang traksi ke atas. Setelah lahir kita pindahkan tangan kanan di belakang, di belakang Kepala menyangga. leher, di leher atau di belakang kepala. Kemudian kita sanggah susur. Mulai dari sambil kita melakukan rangsangan taktil. Ya. Bagus Ibu, terus ya. Kemudian tangan satu mengangkat kaki, kemudian kita nilai sepintas. Setelah nilai sepintas, apa yang kita lihat? Menangis tangisan bayi, tonus otot, kemudian warna kulit. Ya, setelah itu kita letakkan di atas perut Ibu. Kemudian keringkan mulai dari Kepala sambil melakukan rangsangan taktil. Setelah kering, ya kita ganti dengan kain yang bersih. Satu. Oke, kita angkat. Tempatkan di ember yang sudah disediakan. Kemudian kita bungkus bayi. Harus tutup kepala. Setelah itu kita lakukan penjipitan. Sebelum melakukan penjipitan tali pusat atau mengunci tali pusat, kita palpasi, ya. Lakukan palpasi. Apakah ada bayi kedua? Oke, ternyata tidak ada bayi kedua. Berarti kita langsung dengan menjepit tali pusat. Kemudian kita ambil oksitosin, ya. Tapi sebelum menyuntik kita beritahu kepada ibu. Kemudian kita ambil kapas. Kita suntik di sepertiga paha bagian luar. Disinfektan dulu. Kemudian permisi ibu, saya akan mensuntik obat agar supaya untuk mencegah jangan sampai terjadi perdarahan. Ya. Oke. Setelah selesai penyuntikan oksitosin, kita lanjut dengan penjipitan tali pusat. Jadi tadi sudah berikan suntikan oksitosin, kemudian kita masuk pada MAK 3. Nah, masuk pada MAK 3 nanti kita ketemu minggu depan. Adik-adik sudah jelas apa yang dipraktikkan tadi? Jelas. Nah, kalau sudah jelas berarti ibu minta salah satu para adik-adik untuk mempraktekkan bagaimana cara menolong persalinan seperti tadi ibu yang jelaskan. Ada yang bersedia memberikan penjelasan kepada teman-teman? Ada? Ya, bagus sekali. Berarti jangan takut-takut, harus berani. Ya, cukup sekian saat ini ibu menjelaskan. Nanti ibu jelaskan kembali. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita rampung satu kali untuk pertemuan setelah selesai dari teman Anda. Terima kasih. Oke, baik adik-adik. Tadi kan kita sudah sama-sama melakukan simulasi bersama Ibu Mahdalena.
Sekarang saya akan melihat kalian melakukan praktek pertolongan persalinan secara sendiri-sendiri. Jadi silakan adik Febri yang akan saya lihat lebih dulu ya. Ya Ibu. Silakan. Baiklah, sebelum kita melakukan pertolongan persalinan normal, terlebih dahulu kita melakukan persiapan alat-alat. Nah, persiapan alat itu dia terdiri dari bak instrumen, sepatu set, kemudian hacking set, kemudian ada presitasi set, kemudian ada pakaian bayi, juga pakaian ibu, kemudian ada larutan klorin, ada kapas BTT sama kasa, kemudian APD lengkap, dan juga tempat sampah serta tempat untuk meletakkan baju atau pakaian kotor yang sudah terkena dengan darah atau cairan dari ibu, seperti itu. Baiklah, sebelum kita melakukan pertolongan, kita memakai terlebih dahulu alat perlindungan diri secara lengkap. Jangan lupa siapkan dulu oksinya, Dek. Baiklah, pertama-tama kita menyiapkan oksitosin, patahkan. Kemudian kita mulai menggunakan APD, dimulai dari menggunakan sepatu boot. Kemudian celemek, kemudian topi, kemudian kacamata. Setelah itu kita menggunakan masker. Kemudian melakukan cuci tangan secara 6 langkah. Pakai handscoon. Kemudian kita menggunakan handscoon. Pegang dengan tangannya ya. Hati-hati dulu ini tangan tuh apa yang pakai dia. Setelah itu kita melanjutkan dengan menolong persalinan secara normal. Apa yang kau lihat pertama? Yang pertama-tama kita lihat yaitu adanya his yang adekuat, kemudian Lihat tanda gejala kala 2. Apa saja tanda gejala kala 2? Dorongan meneran, kemudian tekanan pada anus, kemudian perineum menonjol dan lupa membuka. setelah itu Kemudian kita melihat untuk kepala bayi apakah sudah membuka 5 sampai 6 cm di depan vulva. terus. Tadi adik-adik ada langkah yang terlewati. Sebelum pakai handscoon, kira-kira apa dulu yang kalian siapkan? Meletakkan sarung di atas perut ibu. Oke, jadi di saat kita sudah melihat kepala sudah membuka dengan diameter 5 sampai 6 cm,
kita siapkan 2 handuk di atas perut ibu. Handuk yang pertama yaitu untuk membungkus bayi, dan handuk yang kedua adalah untuk mengeringkan tubuh bayi. Kemudian handuk satu lagi untuk Menyokong. Oke, handuknya dilipat sepertiga untuk menyokong perineum. Kemudian setelah itu kita dekatkan alat-alat. Nah, setelah itu kita buka partuset. Kemudian kita pakai sarung tangan. Oke, nanti kita sama-sama ya, sekalian sama Febri praktek. Ayo lanjut Febri, setelah ini Febri apa yang kau lakukan? Kemudian kita menyokong perineum ibu. Oke, kemudian Dengan jangan meregangkan, akan tetapi kita dengan cara menjungkut. Kemudian tangan. jadi posisi tangan seperti ini adik-adik ya. Kalian menyokong seperti ini. Jadi tahanannya di perineum. Jadi posisi akan seperti ini. Tanganmu seperti ini. Kemudian tangan yang satu lagi di mana? Tangan yang satunya diletakkan pada bagian klitoris untuk mencegah adanya defleksi yang berlebihan dan mencegah adanya robekan dari klitoris. Oke, setelah itu apa yang kamu buat? Kemudian kita memimpin ibu untuk meneran. Pimpin. Baik ibu, tarik nafas. Ya. Tarik nafas bu. Ya bagus ibu. Ya. Akses. Bagus ibu. Mengendan ibu. Ya bagus. Lagi ibu. Ya mengendan ibu. Bakuat ibu bakuat. Ya bagus. Sampai tangan jangan terlalu kaku yang di atas nanti. Ya, oke. Setelah kepala bayi lahir apa yang kau lakukan? Memeriksa adanya lilitan pusat. Kalau lilitan ada? Kalau ada lilitan kemudian longgar, maka kita lepas. Karena jika lilitannya ketat, kita mengambil klem, kita klem 1, 2 tempat, kemudian setelah itu kita gunting. Saat pengguntingan jangan lupa lindungi kepala bayi. Oke, setelah itu kemudian kita menunggu adanya putaran paksi luar. Nah, setelah kau punya tangan yang ini lepas saja, sudah. Nah, setelah adanya putaran paksi luar, kita memegang kepala bayi dengan cara diparietal. Kemudian kita lahirkan bahu depan dengan cara traksi ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian traksi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Nah, setelah itu kita sanggah susut. Sanggah, posisi sanggahmu sayang salah. Sanggah, kemudian susut. Jadi sanggah antara leher dan bahu bayi. Jadi posisi sanggahnya seperti ini. Kemudian susut. Gini, ayo coba kau ulangi. Sanggah begini. Tidak usah kepala. Bagian leher sama bahunya. Sanggah, kemudian susut. Susuri begini. Kemudian minta ibu untuk mengurus. Oke. Mengedan ibu. Terus ibu, bagus. Lagi ibu. Ayo ibu. Saat kau menyusuri tangannya, usahakan kau tujuanmu melakukan penyusuran itu untuk mencegah jangan sampai tangannya terbuka lebar. Nanti kan bisa menyebabkan robekan klitoris. Makanya saat kau menyusuri jangan tangannya belum lepas, kau sudah lepaskan tanganmu menyusuri lengannya. Kemudian Letakkan di atas nilai sepintas dulu. Nilai sepintas yaitu apakah bayi menangis spontan, kemudian warna kulit dan tonus otot. Warna kulitnya apa ya kau lihat? Merah. Oke. Kemudian letakkan di atas perut ibu. Kemudian tegalkan dalam kepala sambil kita merangsang taktil Dari dalam kepala sampai dengan kaki kecuali telapak tangan. Oke.
Setelah itu kita mengganti dengan handuk yang bersih. oke, waktunya hanya dalam waktu 1 menit dia sudah kalian ganti. Jadi posisi miring seperti ini, kemudian miringkan lagi, kemudian kita bungkus dari kepala kecuali bagian tali pusatnya. Setelah itu kita melakukan palpasi untuk memeriksa apakah ada bayi kedua. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan penyuntikan oksitosin. Ya, jangan lupa beritahu ke ibu dulu sebelum kau melakukan penyuntikan oksi. Sebelum melakukan penyuntikan, kita memberitahukan terlebih dahulu kepada pasien. Ya, jadi oksinya 1 menit setelah bayi lahir harus sudah kalian suntik. Fungsinya untuk apa? Mencegah perdarahan. Mencegah perdarahan. Kemudian kita disinfeksi terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan penyuntikan. Ibu permisi, saya akan melakukan penyuntikan kepada ibu pada sepertiga paha bagian luar. Saat melakukan penyuntikan kita aspirasi terlebih dahulu, lihat apakah ada keluar darah atau tidak. Nah, jika tidak ada, kita lanjutkan penyuntikan. Setelah itu jepit tali pusat. Setelah itu kita melakukan Jadi tunggu 1 menit lagi setelah kalian suntik baru kalian jepit. Jangan langsung setelah disuntik langsung kalian jepit ya. Tunggu 1 menit lagi. 1 menit kemudian kalian jepit tali pusatnya. Oke, lanjut Febri. Kemudian kita melakukan jepit tali pusat dengan cara 2 cm dari pangkal pusat. Kemudian 1 cm setelah klem pertama. Setelah itu kita Jangan lupa diurut dulu sebelum kalian klem yang kedua ya. kemudian kita gunting dengan cara melindungi dari Melindungi berarti begini, bukan begini. Kalau begini tidak melindungi. Baiklah, setelah itu kita melakukan pemotongan tali pusat. Oke, jadi tindakan kali ini hanya sampai di sini dulu. Nanti untuk praktek yang manajemen asuhan skala 3 nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan ke adik Nurjana, kita apakah ada yang kurang jelas di pembimbingan tadi? Ibu. Ada yang perlu kalian tanyakan? Saya Ibu. Oke, silakan Adelia. Pada saat pemotongan tali pusat itu Ibu, sebaiknya yang safety-nya itu posisi tangannya itu bagaimana Ibu? Oke, jadi posisi tangan ini seperti ini. Posisi saat kita menggunting sebenarnya sesuai kenyamanan kita. Cuma yang penting jangan sampai ini malah mencelakakan kita. Misalnya kalau posisi guntingnya tajam, jadi usahakan jangan sampai melukai kita. Jadi posisi ini terserah sesuai kenyamanan kita. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Yang penting yang kalian harus perhatikan jangan sampai kena di tangan kita dan kena di bayi. Oh iya Ibu. Jadi posisinya seperti ini. Dan begini juga bisa. Tergantung kenyamanan. Iya. Tapi masih ada lagi pertanyaan? Setelah ini siapa yang akan maju untuk bimbingan berikut? Saya Ibu. Ibu nih saya Ibu. Oh, Nita dulu. Oke, baik Nita, silakan kau siapkan alat-alatnya, rapikan dulu, kemudian kita lanjutkan dengan praktek.